Hai semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak lagi nonton film, tapi film itu adalah hidup kalian sendiri? Kayak kalian lihat diri sendiri dari luar, atau merasa kayak nggak nyata, kayak lagi di luar tubuh sendiri. Rasanya aneh banget, bingung, dan kadang bikin takut juga. Nah, itu yang namanya depersonalisasi. Mungkin banyak dari kita belum familiar sama istilah ini, tapi sebenarnya depersonalisasi itu nyata dan bisa dialami siapa aja. Jadi, depersonalisasi itu adalah kondisi di mana kita merasa terlepas dari diri sendiri, kayak nggak nyambung sama pengalaman kita sendiri. Misalnya, kalian lagi ngobrol sama temen, tapi rasanya kayak kalian cuma nonton adegan itu dari kejauhan, nggak benar-benar ikut ngerasain. Atau kalian lihat wajah kalian di cermin, tapi rasanya kayak itu bukan kalian, kayak kalian cuma pemeran figuran dalam hidup sendiri. Gila nggak sih? Tapi ini nyata dan banyak orang ngalamin. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa otak kita bisa bikin kita merasa asing sama diri sendiri? Kalau dipikir-pikir, otak kita itu sebenarnya punya sistem yang luar biasa rumit. Dia yang ngatur semua perasaan, pikiran, dan pengalaman kita. Tapi ketika kita menghadapi tekanan yang sangat besar, stres yang berat, atau trauma, otak kita kayak punya mekanisme pertahanan khusus. Dia bikin kita ngabur sebentar dari kenyataan supaya nggak hancur karena beban itu. Jadi, depersonalisasi ini sebenarnya semacam pelarian dari rasa sakit yang terlalu besar buat kita tanggung. Bayangin deh, kalau kalian lagi ngerasain stres berat, terus tiba-tiba otak kalian bikin kalian merasa kayak nggak nyata, kayak nonton film sendiri. Ini kayak alarm darurat yang dipasang otak buat ngasih waktu supaya kita bisa bertahan. Tapi kalau alarm ini terus nyala dan gak mati-mati, itu yang bikin masalah. Karena kita jadi susah ngerasain hidup secara penuh. Jadi kayak robot yang cuman jalan tanpa perasaan. Kadang, depersonalisasi juga muncul karena kelelahan mental, kecemasan yang berlebihan, atau bahkan karena pengaruh obat-obatan tertentu. Jadi, ini bukan cuma soal pikiran aja, tapi juga soal kondisi fisik dan kimiawi di otak kita. Otak kita itu kayak komputer yang kompleks banget. Dan kalau ada gangguan kecil di sistemnya, bisa bikin kita merasa aneh dan nggak nyambung sama diri sendiri. Kalau kalian pernah ngerasain kayak gini, pasti mikir, ini kenapa aku kok jadi kayak nggak nyata? Apa aku gila? Tapi sebenarnya, depersonalisasi bukan tanda gila atau kehilangan akal sehat. Justru, ini tanda kalau otak kita lagi berusaha keras buat ngelindungin kita dari sesuatu yang berat. Jadi, jangan langsung takut atau merasa sendiri. Banyak banget orang yang ngalamin ini, dan mereka tetap bisa hidup normal, asal tahu cara ngatasinnya. Kalian tahu nggak, depersonalisasi ini juga bikin kita mikir ulang soal apa itu aku. Sebenarnya, kalau kita bisa merasa terlepas dari diri sendiri, berarti identitas kita itu nggak sesederhana yang kita kira. Mungkin aku itu bukan cuma tubuh atau pikiran, tapi ada sesuatu yang lebih kompleks dan abstrak. Ini bikin kita mikir, apa yang bikin kita merasa hidup? Apakah cuma perasaan dan pengalaman yang kita alami? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Kadang, depersonalisasi juga bikin kita jadi lebih sadar sama diri sendiri, walaupun rasanya aneh. Kita jadi bisa ngamatin pikiran dan perasaan dari sudut pandang lain, kayak jadi pengamat diri sendiri. Ini bisa jadi kesempatan buat kita belajar lebih dalam tentang diri kita, walaupun prosesnya nggak gampang dan kadang bikin frustasi. Kalau kalian lagi ngalamin depersonalisasi, penting banget buat nggak nyalahin diri sendiri. Ini bukan kelemahan atau kesalahan kalian. Justru, ini tanda kalau kalian manusia yang punya batas dan otak yang kompleks. Yang perlu dilakukan adalah cari cara buat grounding, yaitu cara buat ngerasa kembali nyambung sama tubuh dan lingkungan sekitar. Misalnya, dengan tarik nafas dalam-dalam, fokus sama suara atau benda di sekitar, atau ngobrol sama orang yang kalian percaya. Selain itu,
Jangan ragu buat cari bantuan profesional kalau perasaan depersonalisasi ini bikin hidup kalian terganggu. Terapi psikologis, terutama terapi kognitif perilaku, bisa bantu kalian memahami dan mengelola perasaan ini. Kadang, cuma dengan ngobrol dan didengar, kita bisa mulai merasa lebih baik dan gak sendirian. Sekarang, coba deh kita pikirin lagi, kenapa kita sering banget gak sadar sama kondisi mental kita sendiri. Kita lebih gampang perhatian sama kesehatan fisik, tapi kesehatan mental sering dianggap sepele. Padahal, mental yang sehat itu kunci supaya kita bisa ngerasain hidup dengan penuh. Bukan cuma sekadar lewat kayak film yang kita tonton. Depersonalisasi ini ngajarin kita buat lebih peka sama diri sendiri, buat nggak cuek sama perasaan yang aneh atau nggak nyaman, karena itu bisa jadi sinyal kalau kita butuh istirahat atau bantuan. Kadang, kita juga mikir, apakah depersonalisasi itu semacam hadiah tersembunyi? Karena walaupun bikin kita merasa aneh, tapi juga bikin kita belajar buat lebih sadar sama diri sendiri dan realita. Jadi, mungkin cara otak kita ngajarin kita buat lebih bijak dan kuat menghadapi hidup yang kadang nggak gampang ini. Kalau kita lihat dari sisi lain, depersonalisasi ini juga bikin kita sadar bahwa hidup itu nggak selalu hitam putih. Ada banyak lapisan dan dimensi yang kadang nggak kita sadari. Kita nggak cuma makhluk yang punya tubuh dan pikiran, tapi juga punya perasaan dan kesadaran yang rumit. Jadi, jangan heran kalau kadang kita merasa asing sama diri sendiri. Itu bagian dari proses manusiawi yang kadang bikin kita bertanya-tanya tentang arti hidup. Yang penting, jangan biarin depersonalisasi bikin kalian menjauh dari orang-orang yang sayang sama kalian. Justru, keterbukaan dan dukungan dari orang sekitar bisa jadi obat yang ampuh. Kita semua butuh merasa diterima dan dimengerti, apalagi saat kita lagi berjuang dengan hal yang enggak kelihatan dari luar. Jadi, buat kalian yang pernah ngerasa kayak hidup ini cuma film yang kalian tonton sendiri, ingatlah bahwa kalian bukan sendirian. Banyak orang yang juga ngalamin hal serupa, dan itu bukan akhir dari segalanya. Dengan kesabaran, dukungan, dan usaha, kita bisa belajar buat nyambung lagi sama diri sendiri dan nikmatin hidup dengan cara yang lebih nyata. Mungkin dari sini kita bisa belajar buat lebih menghargai setiap momen, setiap perasaan, dan setiap pengalaman, walaupun kadang terasa sulit dan membingungkan. Karena hidup itu bukan cuma soal apa yang kita lihat atau rasakan, tapi juga tentang bagaimana kita bisa terus berjuang dan bertumbuh meskipun dalam keadaan yang sangat sempurna. Akhir kata, jangan takut buat bertanya dan mencari jawaban tentang diri sendiri. Kadang, pertanyaan itu yang bikin kita makin dekat sama diri kita yang sebenarnya. Dan ingat, kalian lebih kuat dari yang kalian kira, bahkan saat hidup terasa seperti film yang nggak kalian ngerti alurnya. Kita semua lagi belajar, dan itu hal yang paling manusiawi. Yuk, terus jaga kesehatan mental kalian. Dan jangan ragu buat berbagi cerita. Karena dengan berbagi, kita nggak cuma membantu diri sendiri, tapi juga orang lain yang mungkin lagi butuh dukungan. Hidup ini memang penuh misteri, tapi bersama-sama kita bisa jalani dengan lebih ringan dan penuh harapan.